Di kamar saya ada ribuan stempel. Kalau saya mengenal 20.000 orang, saya mempunyai 20.000 stempel. Setiap orang saya stempeli dengan cap masing-masing. Dan stempel saya itu biasanya cap negatif. Kalau saya ketemu dengan Pak Martono, saya akan mencap, Pak Martono sombong. Kalau ketemu dengan Pak Billy, Pak Billy kakek ngomong. Kalau saya ketemu dengan Heri, Pak Heri terlalu basa-basi. Kalau ketemu Budika, nyebelin. Itu sudah dicap. Aku cap. Dan cap itu bukan kemarin. Kalau saya kenalnya 25 tahun yang lalu, saya sudah memberi cap dan tidak pernah saya cabut cap itu. Kejem ya, kejem. Kita itu seringkali kejem untuk mencap seseorang dan menghakimi untuk seumur hidup. Dan betapa bahayanya kalau itu adalah dilakukan oleh seorang ketua atau pemimpin. Entah ketua lingkungan, entah romonya, entah mungkin yang petinggi-petingginya yang lain, yang merasa sudah mengenal lama dan mencap, dan seolah-olah seseorang tidak akan berubah. Mungkin Anda juga punya ratusan atau ribuan cap untuk saudara selingkungan, bahkan untuk anggota keluarga kita, untuk tetangga-tetangga kita. Dan betapa itu membebani bukan hanya hidup seseorang kepada siapa saya punya otoritas untuk memperlakukan sesuatu, tetapi bahkan untuk diri kita sendiri. Maka kemudian stempel itu saya usahakan untuk saya buang semua. Dan betapa lega dan gembira hidup itu. Biasa, setiap romo pindah tempat, di tempat yang baru, orang-orang sekitar akan bercerita tentang siapa dia atau siapa mereka. Romo umat di sini itu ABCD seperti macan-macan. Hati-hati loh Romo. Romo di sini itu Pak itu bahaya loh. Romo itu sering ngomongin Romo loh. Romo yang itu jangan, itu punya blok lain dengan ini. Dan seterusnya dan seterusnya. Saya belajar membuang itu. Dan kalau Anda bertanya kenapa Romo gembira menghidupi kehidupan dan pelayanan, di antaranya adalah saya tidak ingin bahwa otak saya, pikiran saya, hati saya dipenuhi dengan penghakiman-penghakiman, stempel-stempel, cap-cap itu bagi umat saya atau bagi Romo yang lain. Karena saya hidup berkomunitas dengan Romo lain dimanapun. Anda setuju kalau saya membuang cap itu? Setuju ya? Anda juga membuang stempel Anda masing-masing yang di meja kemruyu itu. Buang saja. Dan Allah membuang stempel itu tentang Anda. Amin? Tepuk tangan bagi Tuhan. Ketiga bacaan hari ini cerita tentang membuang stempel. Loh, keren loh. Cerita hari ini tentang Anda yang tidak diperhitungkan masa lalu Anda dengan kekelaman dan dosa. Luar biasa iman kita. Luar biasa. Mari kita lihat satu persatu. Sangat jelas. Bacaan pertama diambil dari kitab Yesaya. Firman-Nya, janganlah ingat-ingat akan hal-hal yang dahulu, dan janganlah perhatikan hal-hal yang dari zaman purbakala. Lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh.
Belumkah kamu mengetahuinya? Saudara-saudara, belumkah kamu mengetahuinya bahwa Allah membuat stempel negatif tentang Anda? Paham, tahu? Tahu ya, hari ini sedianya. Aku ternyata tidak diingat dosa-dosaku oleh Allah. Aku ternyata diperlakukan sedemikian seperti seorang ibu terhadap anaknya yang paling dugal sekalipun. Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Lihatlah, Allah bisa menjadikan sungai di padang belantara yang kering atau gurun. Itu pada hidup Anda dan hidup saya. Pede dalam iman, percaya diri. Itu bacaan yang pertama. Bukti stempel yang kedua tentang kita umatnya, Paulus memberi kesaksian. Dia mengatakan, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku, dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Paulus ketika meninggalkan hidup lama dan menemukan hidup baru tanpa stempel lama, hidupnya bertumbuh terbang tinggi menjadi pelayan Tuhan yang bahkan memberi kesaksian yang sangat luar biasa. Saudara-saudara, segala sesuatu ku anggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus, Tuhanku, lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah, supaya aku memperoleh Kristus dan berada di dalam Dia, bukan dengan kebenaranku sendiri karena menaati hukum Taurat, melainkan dengan kebenaran karena kepercayaan kepada Kristus. Saudara-saudara, catatan, siapa sih Paulus? Paulus itu bukan seorang katekumen yang mempersiapkan diri untuk menyambut Tuhan. Paulus itu bukan menata diri untuk mempersiapkan baptisan sehingga lalu siarah, lalu minta tanda tangan, lalu berdoa, lalu menghidupi imannya. Enggak. Siapa Paulus yang dipanggil Tuhan? Paulus yang membawa surat kuasa untuk menangkap penderek dalam Gusti. Paulus yang marah dan lari, entah naik kuda atau lari, tetapi memburu penderek dalam Gusti. Dan persis pada saat yang belum surut itu, Allah memanggilnya untuk meletakkan kekelaman, kekeliruan masa lalu dan mengangkat ke tempat yang tinggi, sehingga segala sesuatu yang dulu dia banggakan sebagai seorang ahli Taurat dan orang Farisi sampah karena menemukan Kristus. Dahsyat ya, dahsyat Paulus. Dahsyat Anda, dahsyat kita semua. Sekali lagi, saya tidak ingin menguraikan banyak tentang Injil, tetapi dialog terakhir antara perempuan yang berjinah, yang sudah dihadapi banyak orang mengerubunginya dengan masing-masing membawa batu yang besar untuk siap mengambil bagian dalam perayaan suci, yaitu melemparkan batu membunuh orang. Dan kemudian Yesus bersabda, barang siapa yang tidak berdosa, silahkan melemparkan batu terlebih dahulu. Mereka magreb, terus peluntuh atau peluyur gitu kan, ngadoh, dan tidak ada orang lain lagi. Tetapi masih menakutkan bahwa perempuan itu menghadapi seorang yang punya kuasa, seorang yang punya otoritas untuk melakukan atau memanggil orang untuk melemparkannya lagi. Tetapi yang dihadapi perempuan yang sangat ketakutan itu rupa-rupanya sangat lembut. Hai perempuan, di manakah mereka? Tidak adakah seorang pun yang menghukum engkau? Jawabnya, tidak ada Tuhan. Kata Yesus,
Aku pun tidak menghukum engkau. Pergilah dan janganlah berbuat dosa lagi mulai dari sekarang. Poinnya menutup renungan hari ini adalah lihatlah diri Anda masing-masing, diri Romo Agus juga, kelam dan penuh dosa. Dan seolah-olah kita kemudian menjadi tidak layak untuk mengabdi Tuhan. Tetapi lihatlah apa yang dilakukan Tuhan terhadap pribadi-pribadi yang hadir di sini. Tuhan mengajak kita meninggalkan masa lampau. Tuhan mengampuni. Tuhan merengkuh. Tuhan menjadikan miliknya. Israel yang berdosa dijadikan milik yang terkasih. Dikatakan itu dalam bacaan pertama. Anda bisa membacanya sendiri nanti. Dan Paulus yang sedang murka dan marah terhadap Tuhan dan ingin mensirnakan, memusnahkan anak-anak Allah, dipanggil untuk menuju kemuliaan. Dan kita yakin bahwa perempuan yang jinak tadi pasti akan menjadi perempuan yang sangat berkualitas karena pengampunan itu. Maka saudari-saudara, nunggu apa lagi untuk membangun pribadi yang lebih berkualitas dalam tanggung jawab hidup kita masing-masing. Saya tidak ingin lari menawarkan sesuatu yang membebani, tetapi pada tanggung jawab dan kewajiban kita masing-masing. Kalau sudah ya, hidupilah kata iya itu. Ia menjadi suami, ia menjadi pekerja, ia menjadi guru, ia menjadi pelayan, ia menjadi prodiakon, ia menjadi anggota KUR, ia menjadi satgas. Hidupilah. Dan di situ saya menanggapi dengan sukacita karena pengalaman Allah yang melupakan, yang tidak memperhitungkan masa lalu. Amin. Nyanyi men genep. Tuhan adalah kekuatanku. Bersama Dia ku tak akan goyah. Ku kan terbang tinggi bagi Raja Wali. Melakukan perbuatan yang besar. Bukan terbang tinggi. Bukan terbang tinggi bagi Raja Wali. Dan melayang tinggi dalam kemuliaannya. Biar bumi bergoncang.